Dia adalah legenda dalam sejarah Angkatan Udara. Pilot tempur yang jago bermanuver di udara. Siapakah dia? Dia adalah Nyong Ambon, penerbang yang dijuluki si gila. Kebanggaan Auri, Leo Watimena. Gelang akar bahar selalu melekat di lengan kanan Leo Watimena kala menerbangkan pesawat. Untuk keberuntungan, katanya, di kalangan teman-temannya sesama penerbang, dia mendapat julukan kehormatan penerbang gila, karena ulahnya yang sering kelewat berani. Ulahnya memang macam-macam, tapi penuh perhitungan, kenang kolega Leo yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Purnawirawan Ashadi Cahyadi. Serenceng gelar melekat pada diri Leo Watimena. Mulai dari Good Pilot, G-Maniak, sampai dianggap orang yang paling mengenal pesawat tempur P-51 Mustang. Salah satu kebiasaan gila Leo adalah, kesukaannya melakukan manuver putar balik 360 derajat. Yang lebih gila, aksinya dilakukan ketika pesawat baru saja lepas landas. Atraksi itu terbilang berbahaya mengingat Mustang masih menggunakan piston engine, bukan pesawat yang bermesin jet. Tenaga dorong ketika lepas landas tidak sebesar jet sehingga sangat riskan dalam manuver. Keberanian Leo di angkasa nyatanya sebanding dengan kejeniusannya. Leo suka menerbangkan pesawatnya melintasi kolong jembatan Ampera di Palembang. Kadang, dia malah memiringkan pesawat untuk melewati rintangan dua gedung atau dua tiang tanpa mengalami masalah. Bagi Leo, Mustang lebih dari sekedar mainan kesayangan. Bagaikan ikatan jiwa, Mustang sudah seperti istri pertama pilot tempur berdarah Ambon itu. Anak Singkawang jadi penerbang. Leonardus Willem Johannes Watimena lahir di Singkawang, Kalimantan Barat tanggal 3 Juli tahun 1927. Ayahnya bernama Hein Leonardus Watimena bekerja sebagai komisaris residen kantor di kota Pontianak. Ibunya, Maria Lingkan berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Leo anak keempat dari 6 bersaudara. Sebelum bersentuhan dengan pesawat tempur, Leo menghabiskan masa pendidikan di HIS, Setara Sekolah Dasar, dan AMS, Sekolah Menengah Jakarta. Dia juga bekerja sebagai pelaut di kapal untuk membantu ibunya yang telah menjanda. Di masa revolusi, Leo bekerja di jawatan kereta api. Setelah menjajal kapal dan kereta api, Leo mencoba pesawat terbang. Pada akhir 1950, Leo berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan sekolah penerbang. Dia menjadi satu dari 60 calon penerbang dan navigator Indonesia yang berkesempatan belajar di Academy of Aeronautics Taloa, Transocean Airline Oakland Airport di California. Turut bersama Leo sejawatnya yang kelak menjadi petinggi Auri seperti Omar Dhani, Ignatius Dewanto, Saleh Basarah, dan Sri Muljono Herlambang. Bersama 19 orang lulusan terbaik, Leo mendapat pendidikan tambahan sebagai instruktur. Sepulang dari Amerika, Leo mulai mengabdikan diri bagi Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Pada 1952, Leo bertugas di Skadron 3 yang berbasis di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Di sanalah Leo berkenalan dengan P-51 Mustang. Pada 1955, Leo dikirim ke Inggris untuk mengikuti pendidikan instruktur di Royal Air Force (RAF). Lagi-lagi, Leo menjadi lulusan terbaik. Oleh beberapa teman penerbang dari India, Leo dijuluki G-Maniak karena kegemarannya melakukan berbagai manuver di udara. G-Maniak diambil dari kata gelok, yaitu kondisi kehilangan kesadaran ketika sedang melakukan akrobatik di udara. Namun, postur fisik Leo memang mendukung. Dia selalu bisa cepat mengatasi kondisi-kondisi blank itu. Bahkan, ia melakukan sambil tersenyum atau melambaikan tangan kepada teman terbangnya. Candelaria skids past the German. Balik lagi ke Indonesia, Leo pindah tugas ke Bandung sebagai Komandan Kesatuan Pancargas Pesawat Jet Tempur di Pangkalan Udara Hussein Sastranegara. Pada saat yang sama, AURI sudah memperoleh pesawat Vampire Jet Trainer dari Inggris. Kesatuan Pancargas ini ditingkatkan menjadi Skadron 11 Skadron Jet Pelatih Tempur. Peresmiannya dilakukan pada tanggal 1 Juni tahun 1957 dengan Komandan Skadron Letnan Udara 1 Leo Watimena. Sebagai instruktur, murid-muridnya sering ketakutan, ujar Willy Kundimang salah satu murid Leo. Dalam melatih para penerbang AURI, Leo tergolong disiplin dan keras. Kalau murid instruktur lain ada yang melakukan kesalahan,
paling banter instrukturnya mencabut bulu kaki si murid atau dihukum push up. Tapi, bagi Leo pelajaran itu masih belum cukup. Dia akan mengajak murid-murid terhukum untuk terbang bersama. Setelah berada di ketinggian, Leo melancarkan akrobatik dan menjungkir balikan pesawatnya. Praktis ketika sampai di darat sang murid langsung muntah-muntah. Begitulah Leo memberi jera para penerbang muda yang lalai. Pilot tempur pantang mundur. Leo Watimena bukanlah jagoan dalam hanggar pesawat belaka. Kemampuannya menerbangkan pesawat lebih banyak berbicara kala bertempur di angkasa. Terbukti, Leo cukup kenyang jam terbang dalam beberapa kali memimpin operasi militer. Pada tanggal 15 Mei tahun 1958, Mayor Leo Watimena memimpin penyerangan ke sarang pemberontak Permesta di lapangan udara Mapangat Manado. Dalam operasi bersandi, Nunusaku, 5 pesawat tempur P-51 Mustang dan 4 pesawat bomber B-25 Mitchell dikerahkan untuk menggempur. Inilah pertama kalinya operasi melibatkan P-51 Mustang dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam operasi Nunusaku, Leo memegang komando dan memimpin grup pemburu P-51 sedangkan grup B-25 dipimpin oleh Kapten Sri Muljono Herlambang. Dengan melancarkan taktik gerilya udara, Leo berhasil menghancurkan pesawat-pesawat Permesta. Salah satunya adalah pesawat bomber B-26 Invader yang berasal dari bantuan gelap Dinas Intelijen Amerika Serikat CIA. Seluruh sarana pangkalan udara Mapangat rusak berat. Kemenangan gemilang itu mencatatkan operasi Nunusaku sebagai peristiwa besar dalam sejarah penyerangan udara AORI. Sejak itu pula nama Leo Watimena bersama rekannya Ignatius Dewanto menjadi pilot tempur yang diperhitungkan. Namun, puncak karir Leo sebagai penerbang terjadi pada saat operasi pembebasan Irian Barat. Pada 1962, Leo dipercaya sebagai Wakil Panglima II Komando Mandala. Dia bersama Wakil 1 Komodor Laut Sudomo mendampingi Panglima Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto. Dalam Komando Mandala, Leo menjabat Panglima Angkatan Udara yang berperan penting dalam serangkaian penerjunan menginfiltrasi ke pedalaman Irian. Setelah operasi pembebasan Irian Barat selesai, seperti diklaim oleh Dinas Sejarah AU dalam Sejarah TNI Angkatan Udara, tahun 1960 sampai tahun 1969, Komodor Udara Leo Watimena adalah jenderal yang pertama kali menginjakkan kaki di bumi Irian Barat. Dalam sebuah operasi penyebaran pamflet propaganda ke wilayah Merauke yang masih dikuasai Belanda, Leo ikut dalam pesawat Hercules yang diterbangkan Letkol Udara Slamet. Pesawat itu mendarat dengan jalan merusak kabel-kabel pesawat sehingga diizinkan turun dalam keadaan darurat. Ketika tiba di ujung landasan, pesawat yang ditumpangi Leo terbang lagi. Tentara Belanda yang merasa tertipu itu menjadi jengkel lantaran dipermainkan. Di balik aksi nekatnya, Leo Watimena ingin menunjukkan bahwa AORI adalah yang nomor satu. Panglima Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto begitu mempercayai Leo. Hubungan keduanya terjalin cukup baik. Apalagi dalam mempersiapkan operasi besar-besaran bersandi, Jayawijaya, Soeharto tentu butuh bertukar pikiran dengan Leo yang berpengalaman dalam operasi udara. Salim Said dalam Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian menuturkan, kalau Leo terbang, biasanya Soeharto menanti di pangkalan udara sampai Leo mendarat kembali. Tapi, hubungan Leo dengan Soeharto menjadi rusak waktu Gestapo, gerakan tanggal 30 September, ujar Salim Said. Apa yang terjadi dengan Leo dan Soeharto? Nantikan di artikel berikutnya.